Pemirsa, polisi menetapkan Panca Darmansyah, ayah yang membunuh 4 anaknya serta menganiaya istrinya sebagai tersangka. Ya, pemirsa, tersangka mengaku menghabisi nyawa korban dalam keadaan sadar. Kasus pembunuhan terhadap 4 anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya di Jalan Kebagusan Raya, Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan menemui titik terang. Selain menetapkan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti, ponsel, dan laptop. Tersangka mengaku merekam saat ia menghabisi satu persatu korban dengan cara dibekap. Tersangka mengawali pembunuhan dari anak yang paling kecil usia 1 tahun hingga si sulung yang berusia 6 tahun. Setelah itu tersangka menyusun korban di tempat tidur. Menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A juga, umur 3 tahun. Selanjutnya anak korban yang ketiga, umur 4 tahun. Dan terakhir, anak korban yang tertua umur 6 tahun. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Ya, pemirsa, lagi-lagi kekerasan terhadap balita terjadi. Seorang pria tega menganiaya seorang balita berusia 3 tahun hingga patah tulang leher. Pelaku merupakan pacar dari tante kandung korban. Mirisnya saat penganiayaan, tante korban justru merekamnya. Aksi penganiayaan terhadap bocah berusia 3 tahun ini viral di media sosial. Mirisnya, penganiayaan ini direkam langsung oleh tante kandung korban. Kejadian ini terjadi di salah satu rumah di Jalan Kecubung, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi penganiayaan ini terkuak setelah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Pihak rumah sakit curiga adanya luka lebam dan bekas luka api rokok di beberapa bagian tubuh korban. Ada laporan bahwa tinggal di situ gitu. Dan ternyata dari diduganya itu ya pas anaknya dibawa ke rumah sakit Polri kan. Mungkin baru ketahuan di situ kali gitu. Itu anaknya dibawa ke rumah sakit Polri karena diapain, Pak? Dia kurang tahu dah, saya kurang tahu. Kalau menurut kata-kata, kalau mungkin menurut dari pihak kepolisian sih terjadi KDRT gitu. ke anak ini ya? Iya. Diketahui korban berinisial HZ dititipkan oleh orang tuanya yang bekerja di luar negeri ke tetanganya yang masih berusia 17 tahun. Tante korban yang sudah tinggal bersama dengan pacarnya baru tinggal di daerah Kecubung 2 bulan terakhir. Mirisnya, penganiayaan terhadap korban sudah terjadi sejak bulan pertama, tetapi tetangga tidak ada yang berani menegur. Kini para pelaku, yakni tante korban dan pacar tantenya, sudah ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di lokasi kejadian, yaitu di Jalan Kecubung, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang, Ayu. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah benar para pelaku ini sudah ditangkap polisi? Ya, selamat siang Arlista Pram dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini untuk pelaku sudah diamankan oleh aparat kepolisian, dan untuk saat ini yang ada di tempat kejadian, yaitu tempatnya saya berada, saat ini memang masih belum dipasang garis polisi, dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat lebih dekat kamar yang menjadi saksi dari penganiayaan bocah berusia 3 tahun bersama juru kamera Ahmad Putra. Dan ini kamar yang ada di belakang, yang paling pojok ini adalah kamar yang menjadi saksi bisu di mana penganiayaan bocah berusia 3 tahun terjadi. Di kamar inilah bocah berusia 3 tahun dianiaya selama 2 bulan lamanya. Dan memang kita tidak bisa masuk ke dalam karena keadaan dari
pintu ini masih terkunci dan hingga saat ini memang kamar ini sejatinya masih diamankan oleh pihak kepolisian dan sebetulnya kita juga tidak diperkenankan untuk terlalu dekat. Namun karena belum dipasang garis polisi dan kami juga tadi sudah meminta izin dari pihak RT dan juga pemilik dari kontrakan sehingga kami bisa ada di sini. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui secara lebih detail dan lebih jauh bagaimanakah saat terjadinya penganiayaan tersebut. Sudah bersama saya ada narasumber saya yaitu Mbak Asi. Mbak Asi ini merupakan warga, saksi mata dan sekaligus tetangga yang berada tepat di depan kamar dari para pelaku. Mari Mbak Asi ke sebelah sini, bisa ke samping saya, ke sebelah sini, mohon maaf. Baik, selamat siang Mbak Asi. Mbak Asi mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak terkait kronologi pada saat kronologi, apakah Mbak Asi ada di kamar? Ada Mbak ya. Oke, baik. Gimana Mbak pada saat itu? Apa ada suara teriakan atau ada suara pertengkaran atau seperti apa? Kalau suara teriakan nggak ada Mbak, cuma suara kayak tembok dador gitu aja udah. Nah lepas itu jelang berapa menit kemudian baru dengar perempuannya teriak-teriak. Terus aku keluar, lihat di kamar itu bocah udah terlentang di tempat itu, udah muntah darah. Nah, terus aku tanya kenapa itu bocah, katanya diinjak-injak sama lakinya, ditendang, diinjak gitu. So, aku bilang bawa ke rumah sakit gitu. Dia udah akhirnya dia dibawa. Selanjutnya lepas itu aku kurang paham Mbak. Karena baik. Tapi untuk kedua terduga pelaku ini Mbak, untuk kesehariannya gimana Mbak? Mereka tuh orangnya seperti apa? Dijelaskan mungkin. Orangnya tertutup sih Mbak, nggak pernah berkomunikasi sama lingkungan kayak di kamar-kamar gini kan. Nggak pernah dia tegur sapa, kalau nggak kita dulu yang negur baru dia nyapa. Gitu ya. Tapi Mbak posisinya tahu mereka datang ini sekitar sudah berapa lama Mbak menempati kamar ini? Ya jalan 2 bulanan lah. Jalan 2 bulanan dia baru masuk. Lepas itu kan saya nggak tahu kan, saya kerja pulang malam berangkat pagi jadi kurang paham. Oke, baik. Yang Mbak Asi ketahui bahwa anak ini merupakan anak kandungnya atau Mbak Asi tahu nggak kalau anak ini ternyata saudara dari perempuan yang tinggal di sini? Kurang tahu, taunya anaknya dia. Taunya suami istri dan anak. Udah. Selebihnya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan untuk anaknya sendiri apakah sering keluar kamar bermain di depan atau mungkin sempat bermain ke kamar Mbak Asi juga, karena ini saya lihat juga kamarnya sangat berhadap-hadapan ya Mbak ya, begitu? Enggak sih Mbak, kadang kalau pas aku pulang gitu dia mungkin cuma nanya, ibu ada nasi, cuma gitu aja udah. Lepas itu nggak pernah dia tuh main keluar atau ke apa, nggak pernah. Baik, mohon maaf, nanya ada nasi untuk minta makan begitu? Iya. Oke, mungkin Mbak Asi bisa gambar anak balita 3 tahunnya ini tuh kondisinya badannya kurus atau gimana? Iya, badannya kurus gitu, terus mukanya tuh agak pucat gitu loh. Pucat. Terus dia nggak ada apa ya, tawa, senyum gitu, nggak ada kayak muka takut gitu. Enggak. Oke, baik. Tapi Mbak Asi sering mendengar nggak kalau anak ini rewel, nangis tengah malam atau pagi? Nggak pernah dia nangis atau apa, nggak pernah. Cuma ya sering dengarnya tembok ini dok gitu aja udah. Baik, saya izin mengkonfirmasi tadi Mbak Asi bilang pada saat kejadian Mbak Asi juga melihat anaknya sudah terlentang di kasur. Itu Mbak Asi berarti menyaksikan sendiri langsung? Aku melihat sendiri. Lantas bagaimana respon dari kedua terduga pelaku ini pada saat melihat anak ini terkapar Mbak? Cuek aja. Aku terus panggil dia, bawa ke anakmu ke dokter gitu. Langsung lakinya berdiri gendong itu bocah. Gitu. Dan itu posisinya dibawa menggunakan mobil atau motornya? Motor kan aku di atas, di bawah. Aku jadi nggak ikut ke bawah. Baik. Terima kasih Mbak Asi, silahkan lanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, pemirsa Pram Arsita dan juga pemirsa wawancara saya bersama dengan narasumber saya yaitu yang merupakan saksi mata dari kejadian tragis yang menimpa seorang bocah berusia 3 tahun. Dan tentu melihat kejadian ini kita bisa bayangkan pemirsa, kamar seluas 2,25 meter menjadi tempat untuk seorang anak berusia 3 tahun yang dianiaya langsung oleh. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua untuk lebih bisa memberi kasih dan menyayangi terhadap balita. Demikian kembali ke studio. Baik, Ayu Pertiwi melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Ayu. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Wonosobo, Jawa Tengah mengakibatkan bencana longsor di Desa Kewadungan, Kecamatan Kalikajar. Akibat kejadian ini, sepasang suami istri meninggal dunia karena tertimpa material longsor ketika melintas. Mana isor? Tangannya ya? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah.
Inilah video amatir milik warga saat evakuasi pasca bencana longsor di Desa Kuadungan, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah. 2 orang dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Korban bernama Pujianto dan Nani yang merupakan pasangan suami istri tewas tertimpa material longsor dari tebing setinggi 60 meter dan lebar 20 meter saat melintas di lokasi. Kedua jasad korban berhasil dievakuasi setelah 2 jam oleh tim BPBD Wonosobo. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Menurut saksi mata, selain 2 korban meninggal, 2 orang lainnya juga melintas di lokasi saat longsor terjadi, namun berhasil menyelamatkan diri. Sedalam 20 meter, karena tersangkut tebing yang longsor itu sehingga pengendara dan kendaraan ikut terprosok ke sungai. Ada berapa kendaraan Pak yang terkena longsor Pak? Yang kena terlongsor kebetulan 2 kendaraan. Yang kena musibah satu pengendara bersama. Usai kejadian, sejumlah warga berjibaku membersihkan material longsor agar dapat dilalui kendaraan. Selain itu, warga juga menumbangkan beberapa pohon untuk mengantisipasi longsor susulan. Agar dapat dilalui kendaraan saat ini, warga tengah membersihkan material longsor. Beberapa pohon harus ditumbangkan untuk mencegah longsor susulan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang melanda Kota Bogor pada Sabtu sore membuat sejumlah pohon besar tumbang. Ya, akibatnya sejumlah warung dan kendaraan rusak parah tertimpa batang pohon. Warga berusaha memindahkan batang pohon yang tumbang di Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Salah satu pemotor nyaris celaka. Motornya rusak di bagian stang dan lampu akibat tertimpa batang pohon. Seorang wanita juga berusaha memindahkan sendiri batang pohon yang menghalangi laju mobilnya. Ya, mobil saya ketimpa, tadi hujan deras, anginnya muter, tiba-tiba kaget ada pohon tumbang kena kap mobil. Ya ampun. Pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang terjadi di 2 kecamatan, yaitu Tanah Sareal dan Bogor Utara. 2 warung di Jalan Kaum Luwuk porak-poranda dan membuat para pedagang tidak bisa lagi berjualan. 3 mobil juga ringsek tertimpa pohon yang tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya panik semua. Dan langsung pohon kicopong itu roboh langsung. Nimpa warung kue sama warung bubur nasi kacang hijau, itu 2 yang parah. Di sore hari ini terjadi hujan disertai angin kencang dan mengakibatkan ada 9 kejadian. Sementara ada yang kami terima. Salah satunya terparah berada di Kecamatan Tanah Sareal, khususnya di Kelurahan Tanah Sareal. Jadi ada 7 kejadian pohon tumbang. 6 di Tanah Sareal dan 2 di Kecamatan Bogor Utara. Petugas BPBD dan Damkar berusaha mengevakuasi batang-batang pohon yang tumbang. Jumlah total pohon yang tumbang masih dalam pendataan. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, memang untuk musim penghujan ini hati-hati untuk para pengendara, tak hanya pengendara roda 4 tapi juga pengendara motor, karena banyak sekali pohon-pohon yang mungkin terlalu lebat jadinya kalau kena angin ya sudah tumbang. Ya mungkin bisa diawali dengan perumahan mungkin ya, masyarakat di perumahan mungkin kalau udah ada yang notice perumahannya atau pohon-pohon di perumahannya sudah pada mulai lebat, mungkin segera dipotongin kayak udah bekerja bakti mungkin ya. Nah, kerja bakti itu harus dilakukan tak hanya di perumahan tapi juga di rumah, di lingkungan yang lain ya. Maksudnya jangan di komplek tapi juga di perkampungan. Jalan besar ceritanya ya. Oke, baik pemirsa, ini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tegaskan akan berantas korupsi saat hadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 di Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama iNews Siang.